bahwa kita jadi orang Kristen harus punya tanda spesifik. Amin. Kalau ketemu orang baik-baik, Bu, Pak, itu muka harus bagus. Halo. Saya masuk ke ruangan Pak Yusak udah di depan. Terus panggil, "Pak, tuh, Pak." Gitu saya, Yusak lah gini. Begitu dia deketin saya, "Shalom, Pak." Enak ketemu dia. Amin. Saya minta juga dengan hormat JKI pada saat minggu-minggu ibadah taruh itu ushers yang mukanya bagus. Bagus di sini, nggak usah ganteng, nggak usah cantik. Tapi apa? Ramah. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah dan berhenti dalam hidup kami. Terima kasih untuk kemauan-Mu menjelma menjadi manusia, datang untuk menyelamatkan kami, setara bahkan lebih rendah dari manusia, taat sampai mati di kayu salib. Dan hari ini kami ada di dalam merayakan, merenungkan kembali arti kelahiran Tuhan bagi kami dan dunia. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Berfirman Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan Anda duduk. Oh, sudah banyak yang duduk, haleluya ya. Shalom saudara. Memang kadang-kadang begitu Natal ya, kita suka duduk-duduk ya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena saya dan Anda diberikan hidup loh. Amin gak nih? Iya. Maafkan saya, kadang-kadang kita beribadah sesuka hati kita gitu. Kadang kita berpikir bahwa ibadah itu biasa-biasa saja, hanya untuk ya memenuhi syarat lah. Kita orang Kristen gitu, kalau nggak ada ibadah atau nggak ada kebaktian Natal kayaknya gimana gitu. Atau sesungguhnya nggak demikian, saudara. Alkitab catat bahwa ibadah itu mengandung janji loh. Benar. Halo. Mengandung janji loh. Janjinya bukan hanya untuk hari ini saja, Pak, Bu. Satu hari kita akan mati loh. Dengar baik ini. Akan mati gitu. Saya juga akan mati, Bapak Ibu juga akan mati. Siapa sih yang bisa bertahan hidup sampai selama-lamanya? Tapi Tuhan janji kepada kita untuk memperoleh, mendapatkan hidup yang kekal. Itu. That's the real meaning of Christmas. Ya. Itu adalah arti Natal yang sebenarnya. Oleh sebab itu, seandainya saja saya dan Anda di ruangan ini takut aja akan Tuhan, hormat saja akan Tuhan, mengasihi Tuhan, udah aman nih hidup kita, saudara. Ya, itu yang asam urat gitu ya, itu Tuhan sembuhkan dengan mudah loh. Itu yang jantung paru-paru bocor gitu ya, pecah pembuluh darah ya. Istri saya dan saya berteman akrab dengan dokter terawan ya. Dan dia bilang, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, itu stroke itu bukan hanya cuma di badan, stroke itu di seluruh anggota badan. Jadi bisa stroke telinga, artinya apa? Tuli, kurang pendengaran. Stroke mata, rabun jauh, rabun dekat gitu, makin lama makinnya nggak jelas gitu. Ya seringkali kan orang Kristen gitu, kalau hitung duit hijau tuh mata gitu. Tapi kalau disuruh baca firman langsung rabun dekat, rabun jauh gitu ya. Dan itu namanya stroke mata. Ada lagi stroke tangan, saudara. Ya, tangan yang sampai ya begitu. Ada stroke kaki, saudara. Itu stroke. Nah, saya mau katakan buat Anda, itu kalau Anda datang kepada Tuhan, beribadah dengan benar, Anda tidak perlu ke rumah sakit. Karena Dia adalah sang kesehatan itu sendiri. Pak, ngomong seenaknya. Saya sudah umur 61, saudara. 3 Januari saya 62. Ingat 3 Januari ulang tahun saya, ingat itu. Itu saya 62, Pak, Bu. Saya belum pernah digotong ke rumah sakit. Belum pernah. Kenapa demikian? Salah satu alasannya itu, saya kalau ibadah tuh bener-bener. Saya nggak pernah tidur, Pak, ibadah. Benar. Dari umur kecil, papa mama saya, khususnya mama saya ajarin saya.
Kamu kalau ibadah jangan bolak-balik. Kalau dengar firman tuh mata melotot, jangan tidur. Kalau Tuhan suruh berdiri, berdiri, duduk. Tuh. Dan karena terus ribuan kali diajak ngomong, jadi dia nggak masuk di sini, saudara, masuk di sini juga. Kalau mempersembahkan tuh yang terbaik buat Tuhan, jangan sembarangan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Selalu bilang kita orang susah, orang miskin, kurang berkat, dosa loh, saudara. Dosa. Tuhan tuh memberikan kita hidup cukup. Bahkan Alkitab bilang berkelimpahan, Pak, Bu. Coba kita lihat Yohanes 10 ayat 10. Saya suka ayat ini. Yuk baca sama-sama. Cring, nggak ada ya. Cring tuh ya. Belum juga nih. The night of miracle, miracle-nya belum terjadi nih. Cring. Nah itu. Yuk baca sama-sama, saudara. Saya seneng ya kalau ibadah tuh Anda senyum. Halo. Ini maaf nih, keadaan udah nggak baik di luar. Utang banyak. Asam urat. Loh, penghasilan pas-pasan. Terus muka pas-pasan. Bukan dari keluarga yang hebat-hebat. Datang ke Tuhan muka jelek. Anda tahu muka jelek? Dengar firman begini nih. Hati-hati loh. Saya cuma bilang hati-hati, ya kan? Nanti tuh katanya kan 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir, betul nggak? Be careful. Jangan lagi ibadah Anda begini. Hati-hati loh. Nanti malaikat Tuhan ngadu ke Tuhan, dia foto Anda, fotonya naik ke Tuhan, terus Tuhan lihat, kayaknya dia mau mati ya. Hati-hati loh, benar. Ini yang udah di atas 40, 50, 60, 70, hati-hati. Kita kan mau sehat, amin saudara. Maunya hidupnya berhasil, beruntung, aja. Baik-baik dengan Tuhan, amin saudara. Ya, kita lihat di situ. Alkitab bilang pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu iblis, itu setan. Pekerjaan dia selalu menghancurkan dan membuat Anda nggak fokus. Be careful. Jangan bilang begini, habis saya Pak diabetes. Aduh, udahlah. Saya kalau diabetes Pak suka ngantuk. Kenapa ngantuknya di gereja dulu? Ngantuk lagi hitung duit tuh. Ngantuk kalau lagi makan. Saya nggak pernah lihat teman-teman saya tuh ngantuk lagi makan. Nggak ada. Kalau makan tuh kalau kegarus, waduh gitu. Bahkan makanan orang lain diintip terus gitu. Udahlah fokus dengan makanan kita. Kalau doa tuh, doa makan, ya ampun kurang ajar. Nggak pernah mau tutup mata tuh. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dan kenal dalam nama Tuhan Yesus. Takut ayamnya hilang tuh dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yuk hormat sama Tuhan, takut sama Tuhan, mengasihi Tuhan, Pak Bu. Ini Natal nih, ya bergembira, amin. Tadi saya lihat sembah dan puji, iya sembah. Terus pelan-pelan saya lihat banyak yang duduk. Aduh, nanti Tuhan akan tidurkan. Nggak duduk lagi, tidur. Terus orang lihat di peti mati, sian amat ya. Tapi kalau hari ini kita masih hidup, ayo muliakan Tuhan, amin. Mungkin karena saya tidak mengikuti dari awal, karena saya sudah 3 kali acara Natal ini yang keempat ya. Saya diundang Tuhan Yesus, yang pertama itu saya takut, saya pasti datang. Yang kedua ya karena bapak ini nih, bapak ini namanya Pak Yusak ya. Ini sahabat saya udah puluhan tahun ya. Itu kalau saya datang ke showroomnya itu, dia kalau panggil saya itu 20 kali. Kan kalau orang panggil 2-3 kali aja. Kalau Pak Yusak sampai 20 kali. Pak Johan, Pak. Hei, sekali aja Pak. Terus kalau saya tanya, Pak mobil itu harganya berapa? Udah Pak, jangan pikirin mobil Pak. Jangan pikirin mobil. Terus saya pikirin apa? Bapak di sini bisnis apa? Mobil Pak. Terus saya tanya mobil itu kenapa? Udah ada Pak, pikirin aja gereja, pekerjaan Tuhan. Yesus Pak, Yesus. Nanti kalau saya mau pulang baru dia tanya, Bapak mau beli mobil apa? Tadi saya mau beli. Ini. Terus kalau banyak orang saudara, kalau banyak orang di showroomnya itu saudara, dia suka kadang-kadang, Pak duduk Pak, langsung kalau ada orang dia datangnya, dia yang sopan, dia hormat. Tapi lama-lama saya bilang, lah saya nggak diladenin, saya pulang. Saya bilang sama istri saya, yuk kita pulang mah. Jangan tungguin Pak Yusak, nggak, saya pura-pura aja bercanda. Saya tahu dia menghormati hamba Tuhan, ini luar biasa. Begitu saya pulang 2 menit langsung dia bisa telepon saya. Ini yang saya tunggu.
Begitu, Pak Yusak, saya diamin aja. Dia angkat, dia telepon, saya nggak mau angkat. Akhirnya 4-5 kali baru dia gini, Pak mohon maaf Pak, mohon maaf Pak. Jadi kalau hari ini dia jadi hamba Tuhan, saya bersyukur. Ya, istrinya dia bilang, saya bilang kenapa sih Pak Yusak begitu? Ya tuh Pak, kerjaannya banyak, gereja juga, full gospel juga, persekutuan juga, urusin mobil juga, semuanya ada di dia, saudara. Padahal nama Yusak bukan Yusak, namanya Yusak satu aja, saudara. Kalau Anda lihat dia, kalau hari-hari dia bisa bolak-balik, saudara, bolak-balikin. Kayak nggak ada kerjaan, bolak-balikin. Saya juga tanya ngapain Pak? Enggak. Kalau hari ini dia jadi hamba Tuhan, saya bersyukur. Jadi kalau dia undang saya, selalu saya mau datang, ya. Karena saya tahu bahwa hatinya baik, saudara, ya. Maksudnya baik. Tapi hari ini dia boleh melayani Tuhan, wah, luar biasa. Beri tepuk tangan juga buat Pak Yusak, ya. Kok ayat saya hilang, saudara? Ayatnya mana? Ayo, muncul, cering. Nah, di situ Yesus bilang, I come, aku datang untuk apa, saudara? Halo? Supaya mereka mempunyai apa? Hidup. Kalau Anda nggak kelihatan mati, pindah ke kiri semua, ayo. Ya. Mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala apa? Jadi kalau hari ini ada yang bilang nggak cukup, nggak usah. Yesus kasih kita hidup dengan penuh apa? Limpah, prosper, limpah. Oleh sebab itu sering-sering nyanyi lagu ini, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, selamanya ku bawa. Ada quote dari mama saya bagus, Anda boleh simpan dalam hati Anda. Dia sudah almarhum, dia ada di sorga sekarang. Dia bilang begini, Yohan, kalau kamu bangun ternyata kamu boleh hidup pagi-pagi, buka harimu atau minggumu, bulanmu, tahunmu dengan doa. Amin. Dengan doa. Jadi kalau Anda bangun first time get up in the morning, Anda harus buka dengan doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Terus jaga, lindungi, sertai, pimpin dan bela aku dalam bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan. Karena Anda nggak tahu nanti jam 10 pagi terjadi apa. Betul nggak? 1:30 siang Anda nggak tahu terjadi apa. Anda buka dengan doa, biar Tuhan sertai engkau. Nanti malam begitu Anda mau tidur, tutup dengan syukur. Amin. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur. Bukan terus bilang saya bersyukur atas kerugian. Nggak ada dalam Alkitab. Tapi meskipun dalam kerugian, Tuhan menyertai aku. Itu. Dan jangan sering-sering bilang rugi, saya mah rugi terus itu mulut rugi. Boleh bilang begini, keuntungannya berkurang, itu jauh lebih positif. Rugi Pak, ada teman saya ini, saya nggak usah sebut namanya, Pak Yusak juga tahu tapi saya nggak mau sebut nama. Selalu kalau ketemu saya, khususnya akhir tahun, kalau saya ketemu dia, kok bilang, Pak Johan, saya tanya bagaimana kabarnya, Pak rugi dah. Waduh Pak, namanya bisnis susah sekarang, Pak rugi. Ampun, saya agak nyesel tanya sama dia, rugi Pak, saya rugi banget, namanya bisnis Pak, lagi rugi. Tadi saya bilang kenapa jadi marah-marah begitu, ya kan? Udahlah, sampai 10 menit rugi Pak, sekarang jadi usaha juga di mana-mana rugi Pak, bisnis apa juga rugi Pak. Dalam hati saya, ampun Tuhan Yesus. Sampai istri saya 2 kali, 1 hari juga ketemu di gereja, dari jauh saya lihat dia, Pak, kok shalom gimana Kak? Rugi Pak. Duh ampun, ini orang tarik itu urat otot, rugi Pak, rugi. Istri saya bilangnya, lu jangan tanya dia lagi. Saya bilang kan gue cuma tanya bagaimana kabar, ya lu kan tahu jawabannya, rugi. Udah yang ketiga, makan gue hamba Tuhan, pendeta, karena gue boleh ngomongin. Udah, dia nggak bisa digituin. Udah kamu diam aja, kalau dia lewat udah kamu jangan tanya lagi, pasti jawabannya rugi. Satu hari saya ketemu di mall, saya lihat dia gitu, wah dia, istri saya bilang sama istri saya, itu dia, udah jangan itu kok, dan gitu. Dia yang tegur saya, Pak, pendeta, tadi saya mau ngomong rugi, dia gitu, Pak, gimana kabar? Bapak gimana kabar? Ya Pak, ya apa, rugi? Enggak. 1 hari 6 bulan kemudian saya terima kabar dia stroke. Encong. Dia minta saya untuk doain dia.
Tadi saya mau ngomong, begitu saya lihat dia mencong, rugi. Terus saya lo ngomong, rugi. Karena begini tuh, rugi, mencong. Hari ini Anda bilang, bagaimana Pak kabar? Amin, ada Tuhan Yesus, gitu. Amin, ada Kristus. Tidak akan pecah pembuluh darahmu. Anda akan berjalan, diberikan umur panjang. Ini Natal bukan Natal terakhir buat engkau. There will be another Christmas. Akan ada Natal-Natal yang berikut buat engkau. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, berkenaan dengan itu, saya dapat tema. Boleh ayatnya boleh sementara tidak ditayangkan. We are talking about the night of miracle. Ya, ini dalam bahasa Indonesia artinya malam Natal gitu. Malam Natal yang ajaib gitu, yang penuh dengan mujizat. Dan kalau Anda go back kembali ke the first Christmas, memang begitu. Dan Anda jangan hanya membayangkan bahwa itu hanya terjadi untuk 2000 tahun yang lalu saja. Ini pun hari ini kan juga malam, ya, menjelang malam. Anda dan saya, siapapun yang datang di ruangan ini, terima keajaiban Natal itu. Amin, saudara. The night of Christmas. Bagaimana itu bisa terjadi? Yuk baca sama-sama dalam kebenaran firman yang saya terima dari Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Matius pasalnya yang kedua, ayat 9 sampai 12. Dapat semua? Halo, saya tunggu 15 menit. Ayo, Matius 2 ayat yang ke-9 sampai ke-12. 1, 2, dan 3. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Perhatikan dengan baik kata the star, bintang, berarti malam nih. Halo, ya, the night, ya. Terus panitia buat kata the di situ, salah satu penunjuk daripada the itu artinya sudah dikenal terlebih dahulu. Jadi nggak dibilang night of miracle, but the night. Berarti the night merujuk kepada malam Natal itu, that night, ya, the night of miracle. Jadi hari ini saya dan Anda juga sudah kenal terlebih dahulu. What is the meaning of the night itu? What is the meaning of the itu? Merujuk kepada night, menunjuk kepada night, yaitu malam Natal yang pertama. Alkitab terus lanjutkan, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lihat ayat 12, baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui. Saudara perhatikan dengan baik, dalam kehidupan hanya ada dua hal. Yang pertama tentang kenyataan, tentang realitas. Setuju? Tiap hari yang kita hadapi adalah kenyataan. Nyatanya begitu. But Anda harus dengarkan baik, selain kenyataan, realitas, ada yang namanya kebenaran. Halo, begini, nyatanya saya sakit Pak, tapi kebenarannya bilur Yesus menyembuhkan Anda, gitu. Nyatanya memang susah kok, betul, tetapi Yesus Kristus yang memberkati Anda. Nyatanya keluarga saya belum bertobat semua, betul, tetapi dengan iman kepada Kristus Yesus, mereka akan menyembah Dia sebagai juru selamat. So, dua-duanya Anda terima. Jadi jangan menjadi orang yang hanya cuma terima realitas, tapi juga jadilah orang yang hidup di dalam roh itu. Oleh sebab itu Yesus bilang begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Perhatikan dengan kata lain, perhatikan kata kebenaran. I am the truth. Akulah kebenaran. Jadi bukan hanya ngomong tentang realita, no. Di atas kenyataan, realitas ada yang namanya kebenaran. Saya dan Anda bukan karena ditebus oleh realitas, tapi ditebus oleh kebenaran di dalam Kristus. Karena Dialah kebenaran itu. Dan Dia berkata, I am the way. Dengar baik. Kalau kenyataan Anda akan bilang Anda akan melihat banyak orang bilang I have the way. I have the way. Tapi kebenarannya jarang orang atau langka atau tidak mungkin orang bilang I am the way. Enggak akan pernah. Because the only way is Jesus. Amin, saudara.
Jadi oh iya ada jalan keluarnya bla bla bla. Satu saat ketika jalan itu dicabut, maka you don't have the way. Tapi kalau Yesus bilang I am the way, berarti tidak akan tercabut selama-lamanya. Meskipun ada jalan-jalan yang lain, tapi dia bilang I am myself. Itu adalah jalan itu sendiri. Jadi kalau lihat kebenaran firman Tuhan, the night of miracle itu adalah kebenaran. Meskipun banyak orang di luar sana tidak percaya akan hal itu, tapi saya dan Anda adalah pribadi-pribadi yang hidup dalam kebenaran. Amin, saudara. Hidup dalam kebenaran. Memang hidup dalam kebenaran itu susah, saudara. Tapi dalam Kristus kita bisa mengerjakannya. Ya. Oleh sebab itu jangan jadi orang tuh yang hanya melihat realitas. Kita akan melihat banyak kebohongan demi kebohongan. Ya. Tapi kalau Anda hidup dalam kebenaran, mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan. Ya. Saya belum pernah digotong ke rumah sakit, saudara. Usia saya sudah 61 tahun. Seumur hidup saya dari umur 0 tahun sampai hari ini, saya belum pernah masuk rumah sakit. Artinya digotong ke rumah sakit, sakit penyakit. Saya kena penyakit, iya. Saya dapat COVID-19 2 kali, tapi nggak pernah membawa saya ke rumah sakit. You know why? Karena saya punya kebenaran itu, yaitu Kristus Yesus. Selalu saya bilang kalau dalam doa saya, Tuhan, Kau adalah kebenaranku, Engkau adalah kebenaranku. Imanku menyatakan itu. Dan itu ada istri saya, ada adik saya, ada ponakan istri saya. I'm talking about the truth. Saya bicara tentang kebenaran itu. Jadi kalau panitia di sini memberikan satu tema The Night of Miracle, maka saya yakin dan percaya The Night of Miracle adalah kebenaran bagi kita. Malam Yesus lahir. Dan bagaimana itu bisa terjadi dalam hidup kita? Kebenaran itu boleh saya dan Anda rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba perhatikan yang pertama. Ini yang harus kita punya, ya. Coba baca ayat 10. Yuk, baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Yang pertama, dengar baik. Saya dan Anda harus hidup dan memiliki tanda dari Tuhan. When they saw the star itu merujuk kepada tandanya Tuhan. Jadilah orang Kristen dalam hidupnya punya tanda Kristus. Halo. Tanda Kristus itu bukan hanya cuma tanda salib di sini. Makin besar, makin imannya makin besar, Yesusnya makin besar karena salibnya makin besar. No. Hingga kita pakai 2 kilo emas. Jadi berat, saudara. Bukan itu. Itu baik, tapi ada jauh yang lebih baik. Anda pergi ke gereja dengan 2 kali 3 meter itu Alkitab, bawa Alkitab ke gereja itu harus baik itu. But not only that, bukan hanya itu. Tanda Kristus dalam hidup kita, yaitu kasih. Amin. Sukacita, damai sejahtera, pengampunan Pak Bu, pakai baju baru, sepatu baru, tapi pengampunan harus jalan terus. Halo, saya dan istri saya 32 tahun menikah, pengampunan jalan terus. Nggak ada kata benci di hati kita. Paling susah Pak, khotbah depan istri, paling susah. Karena semua kartu terbuka. Iya, 2008 saya bilang sama istri, kamu harus dampingin saya. Dia bilang, kemana? Pelayanan. Kenapa harus didampingin? Biar aku punya bumper yang baik. Iya dong. Saya 2008 itu umur masih berapa ya? 46, 45, 46. Dan bagi saya itu masih umur-umur yang produktif. Bukan dia yang minta. Dia nggak pernah minta. Saya bilang kamu dampingin saya di sebelah saya. Nah, sampai hari ini sudah 2023, berarti 15 tahun. Tiap hari pelayanan keluar kota, luar negeri dia dampingin. Selalu. Resikonya ada Pak, yaitu tiket bayar sendiri. Iya, diundang keluar kota ya bayar sendiri, resiko. Tapi saya lihat itu the night of miracle happen in my life. Apa itu? Cukup itu. Cukup. Pak Yusak masih punya bisnis showroom mobil. Saya nggak punya bisnis apa-apa. Tahun 98, 99 saya serahkan hidup saya dalam Tuhan full timer. Ada banyak orang juga dipanggil part timer. Saya full timer. Kasus saya Tuhan bilang full timer. Saya punya deposito 0,00,000,000,000 sampai hari ini. Tabungan saya kadang berbahaya,
Kadang naik, kadang dia turun dalam banget. Naiknya sedikit tapi dalam banget turun. Kemarin saja saya harus bayar tagihan gitu. Berapa, Pen? 300 juta lebih. Saya nggak punya pekerjaan, 300 juta, it's a lot of money. Dan tabungan saya pada saat itu berapa? 830 perak, nggak nyambung itu. Saya ngomong ini karena dia urus keuangan saya. Begitu saya lihat tagihan, aduh ampun. Jujur loh, saya nggak pernah darah Yesus, dalam nama Yesus gitu ya. Karena ini kenyataan. Tapi kebenarannya adalah ku tidak takut sebab kau besertaku. Terus lihat lagi tagihan, ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Terus dia laporan kepada saya, Fen, berapa tabungan Pak D? 830 perak. Ku tidak takut. Nah, kita tanya sama dia, kebayar nggak? Dari mana itu Bang? Harus punya tanda itu. Dan tanda itu dimulai dari apa? Bersukacita. Saya seumur hidup di rumah ini ada istri saya. Pernah saya muka begini. Bagi saya itu dosa lah. Selalu kalau ketemu istri, saya kalau bangun pagi-pagi saya cek di sebelah kiri, apakah istri saya masih ada atau enggak. Saya cuma takut dia diangkat. Dan saya tinggal, Bu, Pak. Terus tiba-tiba istri saya diangkat, Pak naik Pak. Terus saya nggak bisa naik. Sangat nestapanya itu. Jadi kalau saya bangun, kalau istri saya ke kamar mandi, saya suka dia suka nengok. Saya bilang, I love you. Dia gini. Oh, dia habis mandi ke walk-in closet, saya suka ke dia. Ini ngomong bener Pak, ini ada bininya, istrinya. Nanti kalau saya ngomong salah, dia bilang ini pendeta nih, cuman hebat di panggung. Di bawah panggung ternyata dia setan. Saya pernah nggak ngomong satu kata kasar aja buat kamu. You know why? Udah ada di sini. Cuman nggak keluar aja. Ayo Pak, saya mau tanya nih, ayo kita challenge. Pernah nggak istri mengecewakan? Pernah nggak berselisih pendapat? Masa cuma sekali, masa hidup hamba Tuhan di rumah, haleluya, haleluya, oh haleluya. Bapak datang ke rumah Pak Yusak gitu, apa kabar, haleluya. Bagi saya sih horor itu, bener lah. Pak Yusak lapar, dia ngomong sama istrinya, mamaku, istriku yang tercantik sedunia, hari ini kita makan apa mama, haleluya. Dan istrinya jawab, manusia bukan hanya hidup dari roti Papa, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Dan Pak Yusak mulai makan pelan-pelan Alkitab satu-satu. Betul nggak? Ada 32 tahun. Kemarin tanggal 9 Desember yang ke-32 Pak Yusak datang. 32 tanggal 9 Desember. Lewati. Nggak mudah. Mama saya ajar kepada saya, kamu kalau jadi hamba Tuhan yang benar, karakter kamu karakter Kristus. Sifat, kelakuan, tabiat, kebiasaan itu harus Kristus. Memang kita gampang cuma bilang kita anak Tuhan, orang Kristen. Pertontonkan itu, kasih lihat sama orang. Kalau saya di hadapan istri terus saya nggak bisa kasih lihat itu Kristus, dia mau lihat siapa lagi? Belum dua anak saya. Kalau Anda tanya kenapa itu Pak 300 juta, sederhana. Tagihan itu, kuliah dua anak saya, master dia, doktor dia. Januari tanggal 14 dua-duanya itu dapat doktor itu. Dari S1, S2, S3. Yang bungsu itu sekolah kuliah di Indonesia, di Prancis, dia dapat cum laude. Terus dia pulang ke sini S2, saudara, Binus International. Dia masuk di dalam bisnis marketing, creative marketing, business international. Dia dapat lagi cum laude. Begitu dia S2 saya bilang lagi, kamu coba lamar coba di Harvard Business School. Dia bilang, aduh Bapak capek Bapak. Udahlah, saya udah berapa 6 tahun, 8 tahun. Saya bilang coba online. Dia masuk di situ, dia diterima. Dia keluar lagi cum laude. Begitu selesai saya bilang, daripada kamu diam-diam di rumah, lebih baik kamu sekolah doktor teologi. Aduh Papa, 4 tahun lagi, aduh Papa.
Udahlah sayang, buat Tuhan itu nggak jadi masalah. Ayo belajar. Kakaknya juga begitu. S1 itu IT, S1 juga dia sarjana teologi, S2 Master of Theology, summa cum laude. Terus saya bilang, Kak, ambil dokter juga bareng sama Dede. Dua-duanya mau. Enak mereka, saudara. Mereka yang kuliah, saya yang bayarin. Jangan dibalik, saudara. Saya suruh kuliah, mereka yang bayarin. Nggak begitu. Sehingga satu hari begitu selesai, tanggal 14 Januari mereka di wisuda. Mereka bilang begini sama saya, Papa, aku mau bicara. Yang kecil. Saya bilang, mau bicara apa? Dua-dua perempuan. Aku nanti kalau menikah, aku akan ingat jasa Papa. Aku udah hitung, Pak. Ternyata Papa mengeluarkan biaya untuk aku sekolah 2 miliar. Saya gini, dalam hati, untung lu masih ingat, untung. Terus gini, Pak, roh Tuhan atau apa, Pak? Aku nggak tahu ya, Pak. Tapi nanti kalau aku diberkati menikah, aku mau kembalikan uang Papa. Saya bilang, enggak lah, itu orang tua dengan tanggung jawab, don't mention it. Enggak, aku janji sama Tuhan Yesus 2 miliar aku bayar. Enggak usah 2 miliar aku bayar. Dalam hati, puji Tuhan, ya puji Tuhan. Kakaknya toto di belakang saya peluk saya, Papa ingat, bukan hanya Dedek saja, tapi kakak juga akan mengembalikan. Saya bilang, dengar dua-dua, kamu anak Papa. Udah, itu Papa lakukan dengan kasih. Kami juga akan mengembalikannya dengan kasih. Papa juga harus hidup nanti di hari tua sama Mama, ya, di kursi goyang. Berdua aja, Pak Yusak, berdua aja. Saya udah bilang sama istri saya, Ma, nanti bentar lagi kita berdua nih, beli kursi goyang lah berdua. Saya bilang sama dua anak saya, kamu datang ke Papa, puji Tuhan. Kamu nggak bisa datang, it's okay, nggak apa-apa. Dari hari ini saya udah bilang, kamu nggak ada waktu untuk lihat Mama dan Papa, nggak apa-apa. Memang nasib kita dari dulu berdua aja terus, nggak ada masalah. Tapi kalau kamu mau datang bawa cucu, it's okay. Mereka bilang, Pak, Tuhan Yesus dengar, tiap hari aku mau ke Papa, ke Mama. Papa dan Mama harus tinggal di rumah aku. Puji Tuhan kan, saya bisa jual rumah saya tinggal di dia kan, puji Tuhan, ya kan. Saya bilang sama istri saya, nih lo pakai tuh duit, kita duduk sama-sama. Terus kadang-kadang saya bilang, nanti mah gue mau tanya sama lo, kalau gue mati duluan lo nikah lagi nggak? Gitu. Istri saya gini, apain sih tanya-tanya? Saya kejar sampai ke kamar mandi, Ma, ini menggoda. Kalau aku mati duluan lo kawin lagi. Terus dia bilang, sumpah Tuhan Yesus dengan aku tidak akan kawin lagi. Saya bilang, amin, puji Tuhan. Terus saya ganti baju, nah gantian sekarang. Dia bilang, kalau gue mati duluan, kira-kira lo kawin lagi nggak? Saya bilang, itu pertanyaan sulit untuk dijawab. Tapi saya bilang, Tuhan juga jadi saksiku. Engkau adalah, you are the only one that I love. Orang jemaat kan suka, aduh, mau menikah aja minta berkat. Saya nanya dulu sama istri, Bu, saya mau tanya ya Bu, maaf jangan tersinggung. Istri saya gini, kenapa Bu, maaf ya, bilang Pak Johan, jangan tersinggung. Iya, kata istri saya, padahal dia lupa saya ada di sebelah dia. Iya, ada apa? Begini Bu, anak saya memilih Bapak dan Ibu menjadi panutan, tapi saya orang tua mau tanya sekali lagi, karena saya nggak gitu kenal Bapak dan Ibu. Ibu sama Pak Johan cinta pertama atau bukan? Kurang ajar kan itu? Itu kan urusan gue sebenarnya. Istri saya bilang, di hadapan Tuhan dia adalah cinta pertamaku. Nah sekarang kedua, Bu, saya mau tanya, kalau Pak Johan cinta pertama atau keempat, kelima atau ketujuh? Hampir saya teriak, nggak usah dinikahkan, nggak usah ya. Terus istri saya bilang, dia adalah, aku adalah cinta pertama. Iya, aduh terima kasih ya Bu, ya, saya mau tanya yang kedua, tolong jawab Bu, saya jangan tersinggung. Iya, Ibu, Bapak itu waktu menikah pure nggak? Hasil perselingkuhan atau tidak? Kurang ajar ya. Tadi saya mau bilang sama istri saya, tutup itu telepon dalam nama Yesus. Istri saya bilang, enggak, biarin, harus dijawab. Saya seumur hidup nggak pernah berselingkuh. Dan Pak Yohan menikahi saya dalam keadaan kudus dan bersih. Duh, terima kasih, kalau begitu saya serahkan anak saya dan calon mantu saya ke tangan Bapak. Enak aja loh, udah sakitin gue kan, gitu ya. Tapi itu resiko, sudah. Jadi hal pertama saya mau katakan, bahwa kita jadi orang Kristen harus punya tanda spesifik. Amin. Kalau ketemu orang baik-baik, Bu, Pak, itu muka harus bagus. Halo, saya masuk ke ruangan Pak Yusak udah di depan, terus panggil Pak, tuh Pak, itu saya Yusak lah. Begitu dia deketin saya, Shalom Pak, enak ketemu dia. Amin. Saya minta juga dengan hormat JKI, pada saat minggu-minggu ibadah taruh itu ushers yang mukanya bagus. Bagus di sini, nggak usah ganteng, nggak usah cantik, tapi ramah. Gini,
Dari jauh baru tutup pintu, shalom Pak, Bu, shalom. Apa kabar? Tuhan Yesus berkati ya Pak, Bu. Aduh, minggu depan dia bawa kuil. Dia ngadu sama keluarga, wah itu gereja JKI apa ini? Shema. Wah, mendingan ke gereja Shema Sunter. Kenapa? Wah, iyalah itu muka begini semua. Mama udah tua, di rumah nggak dapat senyuman. Semua pada buang muka. Mama capek tiap hari kembaliin ke tempatnya tuh muka-mukanya. Mama pungut ini. Tapi di JKI Shema, Mama dapat itu muka-muka. Shalom Tante, kok Om, shalom. Itu tanda orang Kristen. Spesifik. Coba JKI Shema, kasih orang-orang yang mukanya nggak enak di depan. Terus jemaat turun juga begini, ketemu yang begini, ribut bos, ribut. Tahu nggak dipisahkan sama siapa? Satpam bos. Tapi kalau dia turun ada shalom kok, Tuhan Yesus berkati. Itu tanda spesifik orang Kristen. Selalu ada sukacita. Amin saudara. Selalu ada kegembiraan. The night of miracle. Mujizat itu terjadi dimulai dari sukacita dulu. Jangan karena ada mujizat baru bersukacita, tapi sukacita dulu, gembira dulu. Anda mau bergembira? Amin. Bukan hanya pesta saja, dalam kedukaan sekalipun, dalam keadaan berhutang sekalipun, kita boleh bersuka. Dan yang terakhir, yang kedua saya tutup, karena ini ibadah Natal. Kalau lama-lama saya lihat muka-muka yang benci saya pasti. Oke, Alkitab bilang begini, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ada pertemuan pribadi dengan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau Anda ke gereja, kalau Anda beribadah, kalau Anda melakukan ritual di dalam Tuhan, saya mau katakan buat Anda bukan ritualnya saja, tapi harus sampai berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau nyanyi siapapun, saya juga hamba Tuhan, harus juga ditegur. Gembala ke, wakil gembala ke, bahkan pemain musik ke, pemimpin pujian, singer, saya 20 tahun Ustaz. Jadi worship leader, so I do know to worship God. Saya tahu banget. Jadi kalau orang nyanyi ku bawa korban syukur, harusnya orang yang berjumpa dengan Tuhan begini, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Haleluya, haleluya. Sampai jumpa dengan Tuhan. Jangan korban syukur gitu lagi nyanyi, ada temannya ke tempat sini. Lu nggak dapat bangku, tangannya aja yang ketinggalan. Ku bawa, fokus. Kalau ibadah ada tuh nanti kolektor kan, nanti kolektan menghampiri Anda, itu kan bagian dari ibadah. Jangan begitu kolektor dibagikan terus Anda pergi ke WC semua, terus lari semua ke WC. Kalau saya jadi kolektan Pak, saya kejar ke WC. Saya ketok WC itu saya bilang, kok Ci belum bayar. Jadi sampai jumpa dengan Yesus. Amin. Kalau Anda doa memang ada waktu 5, 10, 15 menit, but I mean sampai jumpa dengan Yesus. Sampai Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kok di rumah gitu, jangan cuma hebat di gereja dengan tangan yang terangkat tinggi supaya kelihatan hebat, nanti rekamannya bagus. Di rumah saya punya hutang banyak waktu itu. Mama saya bilang duduk di bawah kaki Tuhan tiap malam Pak, dari jam 12 sampai jam 4:15. Dalam 2 tahun Tuhan jawab saya. Hari ini saya nggak ada hutang 1 sen pun juga. You know why? Sampai jumpa dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selamat Natal buat saudara. Karena saya udah lihat itu di belakang, pakaian Natalnya luar biasa tuh ya. Ada emas di sini ya. Brother, selamat Natal ya. Oh, dia ngumpet di balik temboknya ya. Yuk kita tunduk kepala, kita doa. Kami bersyukur Tuhan, Night of Miracle kami alami. Hari ini juga malam Natal, di mana JKI Shema
menyelenggarakan ibadah Natal, malam Natal di tempat ini. Berkati mereka kiranya mujizat demi mujizat, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan selalu terjadi dalam hidup mereka. Keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh, keuangan, finansial, jodoh, studi, pendidikan, pergaulan mereka, pelayanan gereja mereka, di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Hamba-Mu sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.